Alhamdulillahilladzi awjaba alaina siyam fi syahr Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Masjid Al-Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, di hari 10 bulan Ramadan kita tahun ini 1444 Hijriah, kita diberi Allah kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melangkahkan kaki kita dengan mudah ke masjid yang mulia ini, melaksanakan salat fardu subhi. Kita lanjutkan dengan pengajian. Mari diiringi dengan i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, dan insyaallah nanti kita iringi juga dengan salat sunat suruh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Sulaiman pernah membawa pasukannya keluar dan melalui lembah. Ketika memasuki lembah tersebut, terjadilah sebuah peristiwa di mana di lembah tersebut banyak sekali semut, dan semut ini mempunyai ratu. Ratu inilah yang sebenarnya mengatur perjalanan semut. Maka ratu semut itu mengatakan, wahai para semut, silakan kalian masuk ke sarang-sarang kalian. Ini Sulaiman dengan pasukannya akan lewat, dan mereka akan menginjak-injak kalian, dan mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Perkataan daripada ratu semut ini didengar oleh Nabi Sulaiman, karena salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah memahami semua bahasa, termasuk bahasa binatang. Maka Nabi Sulaiman mendengar perkataan ini, dia berhentikan pasukannya dan sambil terdiam, dan dia mengatakan, terdiamnya sambil senyum. Maka di ayat 19 surah An-Naml itu Allah mengatakan, fatabassama dahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman itu tersenyum, dahikan, jadi senyum dalam tawa. Maka karena dalam kehidupan ada senyum dalam tawa, ada tawa dalam senyum. Dia harusnya ketawa, tapi dia senyum. Tapi dia harusnya senyum, tapi ketawa. Jadi susah ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi ada orang ketawa, tapi untuk mengejek, itu bahaya. Tapi sebenarnya kita harus melihat, harusnya kita ketawa, tapi mungkin kita senyum saja. Tapi senyum Bapak Ibu yang kami muliakan, dikatakan fatabassama dahikan itu, sebenarnya Nabi Sulaiman itu sambil ketawa di hatinya, tapi diungkap dengan senyum. Kenapa? Begitu indahnya kalau kita lihat dalam sebuah interaksi kehidupan, bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya kadang-kadang kita merasakan kita saja yang bisa melakukan dan ini itu dan sebagainya, tapi tidak tahu di sana akan bersentuhan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain.
Maka bersentuhnya makhluk Allah yang lain, makhluk itu mungkin berbicara juga. Sama dengan kalau sore hari sebelum maghrib, sebelum berbuka kita duduk depan rumah kita, datang nyamuk, kita pukul nyamuk tersebut, nyamuk jatuh mati, kita selesai. Tidak pernah kita berpikirkan nyamuk itu jadi apa gitu. Kita yang jelas nyamuk sudah mati, dia tidak mengganggu kita lagi. Mungkin di bawah, di lantai tersebut, mungkin di sana ada semut. Mungkin dari pagi sudah jalan gitu. Mungkin dalam hitungan kilometer semut mungkin sudah ribuan kilo begitu. Tapi kilometer semut, yang kilometer manusia. Tapi ketika dia mendapatkan nyamuk yang kita pukul, dia bawa ke kawan-kawan dapat makanan. Kita tidak tahu apa yang dia ucapkan gitu. Nabi Sulaiman ini digambarkan Allah demikian. Maka sambil terdiam Nabi Sulaiman, dia begitulah bagaimana interaksi dan dia menjaga kawan. Tapi dunia Nabi Sulaiman tidak berbicara tentang dirinya dengan semut atau berbicara tentang semut itu sendiri. Tapi Nabi Sulaiman membacakan sebuah doa. Doa inilah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kalimat fatabassama dahikan min qauliha wa qala Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doanya sangat indah sekali. Keindahan doa itu, Nabi Sulaiman bermohon kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah, auzi'ni. Auzi'ni ada yang menerjemahkan, ya Allah beri saya ilham. Tapi ilham itu kan petunjuk, maka bisa terjemahkan Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan saya petunjuk. Kita meminta kepada Allah sebuah petunjuk terhadap sesuatu. Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi, dia berkuasa sekian luas wilayah, kemudian mengetahui banyak bahasa. Dia tidak berbicara dengan kekuasaan tersebut, tapi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha segala sesuatu. Dia mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia biasa, dia bukan mohon kepada Allah, mungkin dia mohon kepada orang, mohon kepada siapapun kayak gitu. Tapi Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita, dan itu diungkapkan Allah dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni, ya Allah beri saya petunjuk. Petunjuk apa? Pertama, an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang kedua, wa an a'mala salan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Tiga yang diungkapkan Nabi Sulaiman. Yang pertama, an askura ni'mataka allati an'amta alaihi wa ala walidayya. Beri saya petunjuk sehingga saya bisa bersyukur terhadap nikmat yang kau beri kepadaku dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Coba kita tengok Bapak Ibu yang kami muliakan. Hakikat bersyukur nikmat tersebut bukan apa yang kita dapat, apa yang kita dianugerahkan oleh Allah pada diri kita, tapi kembali kepada wujud orang, yang mana wujud kita dengan orang tersebut. Wujud kita ini karena ada wujud orang tersebut, itu bapak kita, ibu kita. Bapak dan ibu kita mendapatkan nikmat, dan nikmat tersebut sampai pada diri kita, atau nikmat tersebut yang diberikan Allah kepada orang tua kita, dan berwujudlah kita. Dalam konteks bersyukur tersebut, bukan bersyukur pada diri kita saja, tapi mari kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kedua orang tua kita. Ada orang, Ustaz, bapak ibu saya sudah meninggal dunia. Ya sekarang. Tapi coba ketika dia hidup. Maka di sini Bapak Ibu yang kami muliakan, sehingga apa? Wujud bapak dan ibu kita itu adalah wujud keberkahan,
Bapak kita punya keberkahan, ibu kita punya keberkahan. Kedua keberkahan tersebut akan memberi dampak kepada anaknya. Maka ketika bapak ibu kita masih hidup, berarti kita punya dua keberkahan. Tapi kalau bapak kita meninggal dunia atau ibu kita meninggal dunia tinggal satu, berarti satu keberkahan. Tapi meninggal keduanya, maka hilang suatu keberkahan. Tapi keberkahan kita dengan berdoa kepada Allah, bersyukur apa yang diberikan Allah pada diri kita, bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kedua orang tua, kita tetap masih mendapat aliran keberkahan. Banyak terjadi Bapak Ibu yang kami muliakan. Ada orang ketika kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu daripada hidup, usahanya lancar, pekerjaan aman. Ketika orang tuanya meninggal dunia, mandek. Banyak terjadi. Kemudian saya katakan, dia bilang, Ustaz, semenjak bapak ibu saya meninggal kok tidak lancar lagi usaha saya ini. Saya bilang, inilah bapak harus bersyukur. Bilang, ketika lancar usaha tersebut, itu ada kebaikan bapak ibu. Kita tidak tahu apa yang mereka doakan pada anak. Barangkali dia hanya doanya satu kata, ya Allah mudahkan urusan anakku, satu saja. Tapi kata urusan anak ini memberi lancar. Tapi ketika doa itu sudah hilang dengan meninggalnya, maka potensi keberkahan memang ada daripada mereka. Tapi potensi itu harus kita syukuri. Tapi potensi itu harus pada diri kita, harus mengeksploitasi potensi itu dari diri kita. Maka ketika diri kita eksploitasi keberkahan, maka dia akan memunculkan keberkahan. Bagaimana caranya? Kuatkan ibadah. Kuatkan ibadah. Baca Quran, zikir, sholat, puasanya. Ketika kita kuatkan, berarti kita akan memunculkan keberkahan dari diri kita. Dulu memang ada keberkahan tersebut, tapi keberkahan orang tua jauh lebih tinggi, maka itu yang muncul. Maka kalimat doa ini, an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak ada namanya istilah mantan anak dan tidak ada nama mantan bapak atau mantan ibu. Sekarang kan banyak itu mantan anak saya celako. Pada anaknya datang anak karena orang tuanya apa bahasanya? Karena orang tuanya suka dengan anak yang ini, ya ini kurang diperhatikan rasanya. Wah, itu mantan bapak, mantan ibu saya. Kita pernah jumpa itu, ada seorang ibu mau meninggal dunia, punya anak. Semua anak datang kecuali satu saya. Dalam kondisi sakaratul maut. Saya bilang, kondisi sakaratul maut ini anak masih ada kurang. Harusnya kata orang ini meninggal nih Ustaz. Belum. Saya bilang coba satu-satu anaknya minta maaf, kemudian merelakan orang tuanya. Satu anak, saya maafkan ibu dan saya rela ibu pergi. Satu lagi ini, itu nafas yang satu tadi agak kencang berkurang, tapi belum juga nyawanya tercabut. Saya bilang masih ada satu lagi. Ya Ustaz, ada satu lagi. Saudara kami tak mau datang. Apa alasannya? Nih ibu kami suka ini nih. Kalau bahasa orang roh CB namanya. Apa tuh CB itu? Payah disebut ya. Kepada anak ini katanya, ini panggilan anak. Kalau orang tua pada ini suka kasih apa? Kalau pada saya tak pernah diperhatikannya. Itu CB itu. Kalau orang roh tahu itu. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi begitu ada nak mau dia datang, gini aja lah. Coba telepon anak tersebut, mau tidak dia ngomong dan memaafkan ibunya dan merelakan dia pergi. Alhamdulillah mau. Datang tak mau tapi telepon mau. Oke, telepon, nanti letakkan ke telinga ibu. Dia ngomong di situ. Memang napas yang tadi kencang normal lagi.
tapi lebih kurang tak sampai 10 menit meninggal dunia. Jadi ada hubungan Bapak Ibu yang kami muliakan antara anak dan orang tua itu tersebut. Maka bersyukur itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Maka salah satu bacaan yang bisa kita baca di dalam sujud syukur doa ini sebenarnya. Maka kalau kita hafal doa ini bisa dibacakan untuk sujud syukur. Kenapa? Konteks syukurnya bukan nikmat diberikan Allah pada diri kita kepada orang tua kita. Tapi kadang ada orang dia mengatakan, Ustaz, saya ini tak pernah diperhatikan bapak ibu saya. Coba, saya cuma di kampung tuh sampai SD. Habis SD saya merantau. Saya sekolah tingkat STLTP, saya kuliah sekolah sambil bekerja. Kemudian saya naik lagi SMA ke sekolah sambil bekerja. Kemudian saya bekerja keras lagi, saya kuliah sambil bekerja. Alhamdulillah Ustaz, berkat itulah saya bisa seperti ini. Saya bilang, tahu enggak? Mungkin ibu, karena ibunya yang paling terakhir meninggal dunia. Ibu kamu ketika setelah sholat, apa yang dia ucapkan? Tidak pernah saya jumpa ibu saya kan? Seorang ibu ini kasih ibu sepanjang jalan itu. Kasih ibu ini tidak akan pernah, walaupun dia tidak bisa buat apa, tapi doa ibu ketika ibu, ya Allah mudahkan urusan anak saya, mudahkan sekolahnya, mudahkan kerja. Kata-kata mudah ini Allah beri mudah kepada bapak bilang. Kemudian apa? Kok bisa kerja, sekolah, kerja, kuliah, kok lancar, saya tidak ada kendala, bapak tak pernah sakit, sehat terus. Kenapa? Doanya ibu. Akhirnya lama dia menangis, pulang dia pergi ke kuburan ibunya. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, kita posisi inilah sebenarnya yang harus kita lihat. Maka kita juga sebagai orang tua, doa kepada anak itu harus dilanjutkan walaupun bagaimanapun bentuk anak. Kadang-kadang Bapak Ibu yang kami muliakan, maklumlah anak zaman sekarang nikah, dia bawa calonnya, kita tak setuju, kita tak setuju, dia lari kawin. Kan lari kawin, anak celaka, nak mau kan gitu. Saya kalau ada konsultasi tentang itu, saya bilang pada anak, oke, kalian melakukan memang Rasulullah mengatakan ridha Allah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridha Allah pada ridhonya orang tua, murkanya Allah berkaitan murkanya orang tua. Kalian akan menjalani ini. Tapi ini anggaplah sebuah kesalahan, kalian bisa minta ampun, minta maaf dan sebagainya. Tapi ketika kalian berbaik, besok orang tua akan baik. Kenapa? Orang tua akan paham. Tidak, kalian semarah apapun dia tidak akan mengatakan kalian mantan anak gitu. Kecuali orang tua yang keren gitu. Itu yang tidak paham agama. Maka ketika dia sudah memahami demikian, maka syukur itulah Bapak Ibu yang kami muliakan, yang mengarahkan bagaimana kehidupan kita sebenarnya. Terus yang kedua, an a'mala sholihan tardah. Kalau kembali dengan awal ayat, dengan doa tadi, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Ketika masuk an a'mala sholihan tardah, Rabbi auzi'ni an a'mala sholihan tardah. Begitu juga artinya. Tapi karena ada waw di sini, waw ataf, waw dan, maka kembali pertama, ya Allah beri saya petunjuk an a'mala sholihan tardah, agar saya beramal soleh yang engkau ridhoi. Ini hati-hati, karena ada orang mengatakan, oh kita minta kepada Allah amal soleh yang ridho, berarti ada amal soleh tak diridhoi. Nah, semua amal soleh diridhoi Allah. Tapi sekian amal soleh banyak sekali, mulai dari solat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah, baca Quran, zikir, solawat dan sebagainya. Ini amal soleh. Yang maksud ridho di sini Bapak Ibu yang kami muliakan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk dari sekian amal soleh, ada satu amal yang terdepan dari diri kita.
bukan sedikit. Sebab nanti kalau sedikit semuanya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibuka catatan kita. Maka kalau dibuka catatan kita semua sedikit, buka solat sedikit, buka lembaran puasa sedikit, buka lembaran baca Quran sedikit, buka lembaran zikir sedikit, semua sedikit. Kita menginginkan dari sekian amal soleh ada satu. Bisa saja kita ahli zikir, bisa kita ahli baca Quran, bisa juga kita sebagai orang ahli infak sedekah, bisa saja kita sebagai orang ahli solat tahajud, bisa saja yang terdepan puasa sunatnya, bisa ada yang terdepan adalah solawatnya. Bisa ada orang lagi dengan amal lain, mungkin rajin ke masjidnya, kayak gitu. Bisa juga menjaga wuduknya. Dari sekian itu yang terdepan yang harus ada pada diri kita. Kalau dia sebagai seorang guru, mengajarnya. Atau dia selama ini kurang belajar agama, dia ikut majlis taklim, kemana itu? Majlis taklim ini ikut, kemana-mana, hampir tiap hari tuanya, sehingga mereka itu boleh dikatakan golongan ulama. Apa itu ulama? Usia lanjut masih aktif. Sekarang kan banyak usia lanjut makin sakit. Atau kalau ibu-ibu usia lanjut jadi MC. Apa MC itu? Mengasuh cucu. Jadi sekarang MC itu bukan protokol aja. Ibu-ibu sekarang tua-tua banyak menjadi MC ya, mengasuh cucu. Jadi oke lah ngasuh cucu, oke, tapi dia sambil ngasuh cucu itu jangan lupa ya ibadah. Ini kadang-kadang sebelum punya cucu rajin ke masjid, rajin majlis taklim. Dah punya cucu tak lagi ke masjid, tak lagi ikut majlis taklim, kan kasihan itu. Yang kasihan anaknya. Anak tuh harus memperhatikan sebenarnya. Ini ibu saya biasa ini Jumat, itu kan Jumat pada asar majlis taklim. Cepat pulang ambil cucu itu, biar suruh ibu pergi majlis taklim itu. Jangan sampai nanti anak itu melongo di rumah tuh. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi dari sekian amal ini harus an a'mala salan tardo. Ini di hadapan kita ini Bapak Ibu yang kami. Tapi kalau orang mau mengatakan saya mau 100%, ada memang, tapi bisa banding berapa? Saya mau sholat tahajud 100%, puasa 100%, zikir 100%, selawat 100%, baca Quran 100%, infak 100%. Payah Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau ada khusus itu. Tapi memang kalau ada itu susah kita untuk. Tapi ketika kita sudah punya, dan itu yang Bapak yang terdepan ini sebenarnya itu kita di hadapan Allah. Maka kalau dalam konteks kehidupan kita sekarang ada orang ini kadang-kadang kita orang yang rajin majlis taklim itu pergi sini kadang-kadang luar logika kita. Kadang ada jumpa saya bapak tuh maghrib di sini. Nanti bisa pengajian Ustaz Mustafa. Itu. Saya kapan bapak makan? Rupanya bawa nasi bungkus deh. Tapi demikian dia ikut. Disitulah sebenarnya mungkin inilah yang keterdepan. Tapi ada orang enggak ke masjid saja. Kita terus. Mungkin itu. Karena kita tidak tahu apa yang kami muliakan. Posisi seperti ini sebenarnya posisi masing-masing kita, di mana berdoa kepada Allah agar dinampakkan kepada kita sesuatu terbaik. Kan tidak aneh ada seorang Habib memimpin salawat, karena dia rajin bersalawat maka meninggal di saat salawat. Ada seorang ibu-ibu memimpin takhtim tahlil, di saat memimpin takhtim tahlil meninggal dunia. Ada seorang ustadz ketika ceramah atau sebelum ceramah meninggal dunia. Banyak. Ada orang yang terdepan baca Quran, maka setelah baca Quran meninggal dunia. Ada kemarin sebelum Ramadan itu, anaknya cerita, Ustaz, bapak saya ini kalau habis sholat subuh ke masjid, pulang ke rumah dia baca Quran. Biasa di sinilah, ditunduk di kursi. Jadi setelah baca Quran dia tidurlah begini. Biasa. Sebab katanya kalau tidur di kamar nanti hilangnya lama katanya. Hilang tidurnya mungkin bisa sejam. Tapi kalau begini kan setengah jam dah, pokoknya sudah sakit itu. Maka nanti terbangun dia, uduk lagi, dia sholat duha.
Pagi itu dia tertidur, tak bangun-bangun lagi. Habis baca Quran tertidur, tak bangun-bangun. Jadi di sini dikatakan waman i'tada 'ala syai' fa mata 'ala syai'. Jadi dikatakan barang siapa biasa terhadap sesuatu, maka dia mati terhadap kebiasaannya. Maka ada orang suka joget, mati saat joget. Banyak sekali itu pemain bola kaki mati ketika main bola kaki. Loncat dikira orang loncat main, lupa loncat sakaratul maut. Dia jogetnya makin semangat, jatuh. Rupanya joget itu bukan joget, sakaratul maut. Jadi di sini Bapak Ibu, tapi ketika dalam kebaikan yang kita lakukan, sakaratul maut tanpa disadari. Ada kawan saya itu, dia mengisi pengajian ba'da salat Isya, habis salat Isya wuduknya batal, dia pergi keluar wuduk. Sudah wuduk, dia masuk ke masjid lagi. Masuk masjid, dia baca Allah maftahli abwaaba rahmatika. Langkah 1, 2, ketiganya jatuh. Ketika sudah jatuh, ditengok udah meninggal, tidak ada nyawa lagi. Saya bilang, dia kan baca abwaaba rahmatika. Abwaaba itu jamak dari babun, pintu. Abwab, pintu-pintu. Jadi ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Padahal kita masuk ke satu pintu, ibu satu pintu, tapi pintu rahmat Allah banyak kita minta. Maka abwab salah satu pintu rahmatnya apa? Pintu mati. Subhanallah. Begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, kita harus punya. Sehingga apa? Kita tengok antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat itu beda, tidak sama. Abu Bakar yang terdepan daripadanya itu adalah infak sedekahnya. Dibanding dengan Utsman orang yang dermawan, Abu Bakar terdepan infak sedekahnya. Umar yang terdepan daripadanya adalah sholat tahajudnya. Dibanding Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq, lebih kuat terdepan Umar daripada Abu Bakar. Dibanding Utsman ibnu Affan, orang yang kaya raya dermawan, tapi yang terdepan daripadanya bukan kedermawannya, tapi baca Qur'annya. Maka di saat dia meninggal dunia, itu sedang baca Quran, ditusuk orang dari belakang karena ada pemberontakan. Baca Qurannya. Baca Quran Utsman dengan Abu Bakar dengan Umar, dibanding Utsman paling terdepan baca Quran. Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib terkenal abwabul ilmi, pintu ilmu. Maka Ali ini terdepan ilmu. Maka Ali ini terdepan ilmu. Ali dibanding dengan sholat tahajud, dengan Abu Bakar, dengan Umar, Utsman baca Qurannya, Abu Bakar dengan infak. Ali sedikit itu. Tapi kalau ilmunya dibanding Abu Bakar, Umar, Utsman itu Ali yang terdepan. Maka ilmu. Maka kalau Bilal itu di zaman Rasulullah sudah ada azannya. Maka Rasulullah mengatakan muazzin itu pada hari akhirat itu lehernya panjang, tapi bukan jadi seperti unta gitu. Nanti ya Pak, tak mau jadi muazzin panjang leher saya seperti unta. Enggak, leher itu apa? Mendapat pahala begitu besar setiap orang yang mendengarnya. Maka setelah Rasulullah meninggal dunia, Bilal tak berani azan itu. Dia coba azan sekali zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab. Para sahabat terkejut, tapi dia azan tak selesai azannya itu. Ketika membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad, terdiam, dia menangis tak selesai itu. Abdurrahman bin Auf, Bapak. Jadi kalau kita pergi, maka sampai Rasulullah mengatakan tentang bagaimana sahabatnya. Rasulullah menggambarkan ashabikan nujum bi ayman iqtadaitum ihtidaitum. Kata Rasulullah, sahabat-sahabatku bagai bintang di langit. Bi ayman iqtadaitum ihtidaitum. Siapapun dari antara sahabat-sahabatku ini kalian ikuti, kalian akan mendapat petunjuk. Kenapa? Proses daripada amal tersebut.
Maka masing-masing sahabat punya terdepan daripada. Di sini Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita baca doa Nabi Sulaiman ini, kita mohon ya Allah beri saya petunjuk mana yang terdepan daripada diri saya. Baru yang terakhir Bapak Ibu yang kami muliakan, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wa adkhilni ya Allah, masukkan saya bi rahmatika dengan rahmatmu dalam kelompok hamba-hambamu soleh. Ada kalimat bi rahmatika. Kita bukan adkhilni, bukan mengatakan adkhilni fi ibadika sholihin, ya Allah masukkan saya dalam hambamu yang soleh, tapi Allah katakan adkhilni bi rahmatika. Maknanya kita mohon rahmat Allah, dengan rahmat ini kita diarahkan Allah ke dalam kelompok orang-orang soleh. Maka ke dalam kelompok orang soleh itu ada dua, pertama di dunia dan akhirat. Di akhirat otomatis kita ingin di dalam kelompok ashabul yamin, gitu kan? Kelompok orang-orang yang kanan, yang soleh, bercahaya. Tapi di dunia sebenarnya kita juga dengan sekian banyak kelompok-kelompok, sekian banyak manusia berbagai macam bentuk tingkah lakunya, kita minta Allah memberi petunjuk kita. Dengan rahmatnya Allah SWT memberi petunjuk pada kita, dan dengan rahmat Allah ditampakkan kita, didekatkan kita kepada orang-orang soleh, sehingga tanpa kita sadari kita sudah duduk bersama orang soleh. Sebab apa? Kesolehan tersebut tidak bisa diucapkan dengan pengakuan lisan. Karena orang mengatakan saya orang soleh, jangan percaya. Tapi kok duduk sama orang-orang ini, berarti ini. Tapi ketika duduk dengan orang, kok hati saya tak enak gitu. Itu petunjuk Allah. Maka Bapak Ibu yang kami mulia, ketika duduk dengan kelompok ini, kok hati saya kok lain gitu. Berarti keluar saja. Kok duduk dengan ini kok nyaman itu. Berarti di situ rahmat Allah. Maka ketika bentuk kelompok-kelompok ini, maka zaman sekarang banyak sekali yang menggunakan istilah komunitas. Anak-anak muda kan ada komunitas hijrah, ada komunitas sahabat ini, ada komunitas ini. Oke, konteks komunitas, tapi komunitas ini dalam konteks kebaikan dia akan menyatu. Tapi juga kalau komunitas itu berkaitan dengan tidak baik, menyatu juga. Tapi bagi kita yang tidak sangat susah, ini baik atau tidak? Ini soleh atau tidak? Mohon kepada Allah. Salah satu doa, adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Karena kesolehan itu Bapak Ibu yang kami muliakan akan terwujud dengan apa? Permohonan kepada Allah. Tapi kalau kita milih di sini aja lah, ternyata kelompok tersebut termasuk golongan aliran sesat. Pernah terjadi di Pekanbaru ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Seorang ustadz itu pengajian luas seperti ini. Setelah pengajian seperti ini dia tunjuklah bapak, ibu, ditunjuknya ibu. Satu-satu. Nanti bapak ibu yang saya tunjuk ini setelah pengajian duduk nanti di depan nih. Saya mau ngomong. Iyalah ngomong. Ustadz itu bilang, tahu enggak kenapa bapak ibu saya tunjuk khusus, yang lain pulang? Tidak tahu gitu ya. Saya tadi datang malaikat Jibril memberitahu saya, bapak ibu ini termasuk orang-orang soleh, maka harus ada pengajian khusus pada bapak ibu. Ya Allah, aku bilang, datang malaikat Jibril, berarti dia nabi mungkin. Tapi anehnya, bapak ibu tadi ikut. Itu kami coba mentelusuri dengan berapa kawan dari MUI, rupanya dia menggunakan ilmu hipnotis. Jadi yang datang tadi bukan Jibril, jin. Jin datang menganggap jin ini orang-orang ini bisa dihipnotis. Ya Allah. Tapi ketika sudah disadari bahwa jadi kesolehan bukan demikian. Apalagi nek kesolehan itu dengan pengajian khusus, sembunyi-sembunyi. Ya kan? Pengajian ini harus kita saja, tak boleh orang lain. Wah. Sembunyi-sembunyi itu bukan soleh.
Yang namanya pengajian harus terbuka. Apalagi pengajian harus pakai baiat. Di Rohul itu ada sebuah tarekat itu harus berbaiat dulu. Wah, kalau sudah berbaiat, itu sudah semuanya harus ikut. Di Pekanbaru ada juga tuh berbaiat dulu. Pakai foto gurunya lagi, pakai foto gurunya sih. Foto guru letak di sini. Mau zikir tengok foto guru, baru sudah terbayang foto gurunya, baru berzikir. Ya Allah. Ini Bapak Ibu yang harus kita awasi di sini, jangan sampai kita terjebak yang mengaku soleh tapi soleh. Tapi untuk keluar daripadanya, doalah. Salah satu doa Nabi Salman, adkhilni bi rahmatika fi ibadika salih. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kita lihat dari doa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman ini, tentu sebenarnya Allah ungkapkan dalam Al-Quran itu bukan kekhususan untuk Nabi Sulaiman, tapi doa itu bisa kita pakai untuk diri kita, kita amalkan. Kenapa? Di dalamnya adalah sebuah proses bagaimana kita menghadapi nikmat kehidupan. Bagaimana kita juga menginginkan amaliah-amaliah kita ini ada yang terdepan. Kemudian di dunia ini kita senantiasa ingin Allah memberikan kepada kita masuk dalam orang-orang saleh. Di mana saja kama saya. Kalau kita terjebak di tempat yang tidak saleh, Allah hijab dan jauhkan kita daripadanya. Insya Allah Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kita akan sampai dengan apa yang kita inginkan. Inilah barangkali kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada waktu kita sedikit lagi, mungkin ada pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Ya. Ini Pak Ustaz, doa Allahumma inni nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apakah itu suatu doa kebimbangan bahwa ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu, ridhokanlah kami juga, terus tapi kami tidak kuat panasnya api neraka. Itu kan doa bimbang gitu. Sedangkan doa itu harus yakin gitu Pak. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya. Pakai itu boleh. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada dua istilah dalam makna memohon kepada Allah. Ada namanya istilah doa, gitu kan? Kedua, istilah doa. Kedua, munajat. Jadi istilah doa, istilah munajat. Perbedaan antara doa munajat, doa itu adalah memohon secara langsung kepada Allah. Kalau munajat, memohon tidak secara langsung. Tidak secara langsung itu, contoh tadi mungkin maksud Bapak itu doa Sa'id Abu Nawas. Sa'id Abu Nawas kan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi, gitu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, saya ini tidak pantas masuk surga Firdaus. Tapi bukan masjid Firdaus. Ilahi lastu lil firdaus ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga Firdaus. Wala aqwa 'alan nari jahimi. Saya tidak kuat masuk neraka jahanam. Kan dua itu. Tapi sebenarnya itu munajat. Ya Allah, saya tak pantas masuk surga, tapi saya tak masuk neraka. Apa mintanya? Minta masuk surga sebenarnya. Sama dengan orang anak kita, Pak, saya tak punya kerja, anak istri saya sekarang kelaparan. Apa mintanya? Minta duit. Jadi konteks munajat itu menggunakan kata-kata yang kata-kata itu apa yang kami muliakan secara tidak langsung tapi mohon kepada Allah. Maka ada seorang sahabat itu ketika menengok kawannya sakitnya itu, ya Allah, tak pantas ini. Dia berdoa, ya Allah, matikanlah sahabat sini cepat. Nak kuat dia nengok tuh. Dilarang Rasul, jangan kamu doakan gitu. Diajar Rasulullah,
Allahumma in kanatil hayatu khairan lah fahihi khairan wa in kanal mautu khairan lah famithu khairan. Diajar Rasulullah doa itu. Jadi ya Allah, jika hidup lebih baik pada sahabatku ini, hidupkan dia dengan baik. Kalau mati lebih baik padanya, matikan dia lebih baik, dalam keadaan baik. Itu kan ada istilahnya apa? Ragu-ragu. Tapi sebenarnya itulah namanya munajat. Jadi artinya kita tidak langsung minta mati, tapi kalau hidup lebih baik, hidupkan dia baik. Kalau dia mati itu lebih baik, matikan dia dalam. Begitu Bapak Ibu yang kami muliakan. Mungkin diri kita mungkin ketika sakit nak tahan, ya Allah matikan saya. Tak boleh. Kalau mau, ya Allah sehatkan saya. Kalau sehat itu lebih baik pada diri saya. Kalau mati itu lebih baik, matikan saya ya Allah dalam kebaikan. Jadi permohonan inilah yang membedakan antara doa dengan munajat. Tapi kalau doa langsung, ya Allah berikan, ya Allah ampuni, ya Allah, itu doa nama Pak. Itu Pak. Cukup Pak jadi. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pengajian kita di pagi hari ini, mari kita baca Al-Fatihah. Pertama, kita niatkan untuk kedua orang tua kita, kalau mereka telah mendahului kita, mudah-mudahan dengan baca Al-Fatihah ini Allah berikan rahmat dan maghfirah kepada mereka. Kalau bapak dan ibu kita masih hidup bersama kita, dengan baca Al-Fatihah ini semoga Allah berikan di sisa umur mereka dengan rahmat dan keberkahan. Kedua, kita baca Al-Fatihah untuk diri kita. Semoga Allah memberikan pada diri kita ini kelapangan, kesehatan, kekuatan dan anugerah, sehingga kita bisa lebih kuat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi yukafi mazidah. Ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah wa la antal hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi min innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajrana wa jaddatina wa li ikhwana akhwatina wa li asatizatina wa asati asatizatina wa liman ahsana bina wa liman nasarana wa liman awsana bid-du'a wa li kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallimna waj'alna salim muslimin. Allahumma sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim abna'ana wa sallim sababana wa sallim ahlana qawmana ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir wa hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha basir. Yassir umurana ya arhamar rahimin. Yassir umura ala hazil jamaah ya arhamar rahimin. Yassir umura المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نذكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا
علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أوزعنا أن نذكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا تقبل منا دعاء إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.